welcome back again with me in Forever Pixel Art Gaming. So this is the another channel or sub channel from Valhead Gaming channel, Valhead Made Pro Gaming channel. Today I want to play and review some pixel game. The title is Realm of Pixel Idle RPG. Jadi sama gua sekarang balik lagi, kita akan mainin sebuah game pixel dengan judul Realm of Pixel Idle RPG, cuy. Ini gamenya ringan sekali, jadi gua pastikan buat kalian-kalian, buat temen-temen nih, kawan-kawan yang handphonenya masih RAM 3, syukur-syukur kalau udah lebih tinggi ya, sampai RAM tertinggi itu kan RAM 16 kalau nggak salah ya buat handphone sekarang, zaman sekarang itu pasti bisa mainin game ini. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak akan ngabisin storage memori handphone kalian. This game will not full take much of your storage phone because this game is only need 2 GB storage. Jadi ini hanya membutuhkan 2 GB storage HP kalian ya. Dan language-nya juga kalau nggak salah ada bahasa Indonesia ya, kita bisa lihat ada Inggris, ada Vietnam, ada Korea, bukan Korea, ini Jepang, ada Cina ya, ada Thailand. Nah ini ya pakai lama, judulnya Realm of Pixel Idle RPG. Ini karakter desainnya, desain karakternya ya, itu menggunakan karakter-karakter dari film atau manga ya, komik atau game-game Dragon Ball, cuy. Gue lupa mangaka atau autornya, pembuatnya tuh siapa karena udah meninggal, cuy, terakhir kali. Kita bisa pilih server di sini ya, di sebelah kanan atas layar, dan servernya itu nggak ya banyak sih ya, lumayan ya. Dan ini ada hot, berarti penuh ya. Kalau hot itu, kalau merah tandanya penuh, cuy. Kalau yang hijau itu berarti cepat. Cuman karena gua nggak mau di server yang baru nggak ada banyak orang ya, jadi gua akan pilih yang udah agak lama. Kita langsung aja mulai gamenya seperti apa. Lucu ya, jadi ukurannya chibi, mini gitu, cuy. Oh, ini ada lambang-lambang kayak Genshin gitu di bawahnya. Nah ini mirip kayak siapa ya? Kalau desain karakternya Dragon Ball itu kan rata-rata mukanya tuh ya, kalau cewek kayak Bulma ya, istrinya Goku gitu, atau si siapa ya, lupa gua, istrinya si Vegeta itu. Cuman beda-beda rambut aja, model rambut biasanya. Kalau bentuk mukanya sama, mirip semua. Tapi lucu ya, ini jadi kayak udah bukan pakai ini doang ya, bukan pakai jurus doang ya, tapi pakai senjata modern juga nih. Ada yang pakai senapan Gatling gun, ada yang pakai senapan mesin. Ini robotnya, ciri khasnya robot di Dragon Ball. Aku di depan, lindungi kamu, pemberontak slime bikin pusing saja, katanya. Lendir biasanya adalah makhluk damai. Oh, di sini sebutnya slime itu lendir ya, memang lendir ya. Jadi monster lendir. Cuman karena pakai bahasa Indonesia, gua subtitlenya, teksnya ya, bahasa di teksnya, jadi ya kayak gini nih. Aku akan mencoba menganalisis apa yang menyebabkan agresi mendadak mereka. Kalau begitu, mari kita buang waktu saja. Ada begitu banyak slime, akan sulit untuk mengalahkan semuanya. Awas, lendir sedang bersiap.
siap untuk menyerang. Jadi ini juga translate in game-nya tuh belum sempurna banget. Kadang ada yang udah ditranslate dari slime jadi dari kata-kata slime jadi lendir langsung, tapi ada yang masih pakai slime-nya juga. Let's fight on. Tembak. Wah, betul. Ini enaknya bisa manual, kita pilih skillnya, pilihan skillnya dengan manual, atau bisa juga diotomatiskan ya cuy. Jadi kalian bisa tinggalin sambil kerja atau sambil ngerjain tugas kuliah, tugas sekolah gitu ya. Dan ini akan berjalan sendiri sih gamenya. Jadi lebih ke kayak kita tuh ngelihat alur cerita gitu cuy. Storyline dari gamenya. Jadi ini memang ringan sih, enak. Dan desain karakternya tuh ya enak dilihat ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin karena gue juga generasi tahun 90-an, jadi udah paham betul Dragon Ball. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya anime atau manga komik Dragon Ball. We win. Jadi ini kayaknya sistemnya gacha deh buat dapetin karakternya. Tapi ini banyak hadiah juga dari awal main. Jadi santai aja. Kita bisa tingkatkan hero level langsung 5 sekaligus ya. Jadi nggak satu-satu lama. Nah, kita fight again. Another slime is coming, another pack of slime. Jadi sekumpulan slime ya, lendir, monster lendir datang lagi. Sebuah gas tak dikenal, tak berbahaya bagi manusia, memenuhi udara dengan kepadatan yang meningkat saat mendekati bagian selatan hutan. Ini tuh bagusnya kalau di film Dragon Ball zaman dulu, atau di komik Dragon Ball zaman dulu, itu bentuk-bentuk kendaraannya tuh lucu-lucu ya. Dari mulai motor, mobilnya aneh-aneh gitu. Robotnya juga aneh-aneh. Jika mereka takut, kenapa mereka belum kabur juga? Mereka takut pada gas itu. Dan aku juga takut pada mereka. Astaga. Aku sudah mengumpulkan beberapa sampel gas dan mengirimkannya kembali ke Pulau Bintang untuk dianalisis. Ini masih akan memakan waktu. Hah? Ada apa ini? Ada manusia mendekati kita. Ada manusia lain cuy. Oh, ada kelompok lain ternyata. Dokter relativitas. Mereka semua telah melarikan diri ke sini. Oh, ternyata ini monster slime-nya atau monster lendirnya itu kayaknya bahan uji coba, eksperimen cuy. Regen slime B, kamu terlalu kuat, jadi mereka cepat tanggap bahaya. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi, bukan kata-kata kosong katanya. Baru BCK, dengar nggak? Bisa jadi orang-orang aneh itu bikin lendir ngamuk. Kamu dengar dengan benar. Karena pertengkaran kerasmu, masalah kita jadi makin parah. Sekarang kita harus hahaha, kebetulan aku membawa senjata eksperimental baruku. Menggunakannya di sini jadi uji coba yang bagus, katanya. Semua hati-hati, maksudnya semuanya gitu ya. Hati-hati. Wah, kita lawan para tim researcher, tim penemu ya, scientist, peneliti. Ini bisa dipercepatnya cuma 2 kali cuy, maksimal. Di bawah kanan layar ya, pojok kanan layar.
Ya, kita menang walaupun timbul korban. Itu nyaris saja katanya. Mereka hampir menghabisi kita. Siapa kalian sebenarnya? Mau singkirkan kami? Baik, kita lihat siapa yang singkir siapa. Oh tidak, operasi antar dimensi kita telah gagal katanya. Kayaknya dari dimensi lain ya mereka ya. Batas bawahnya adalah efek sebenarnya dari Regen Slime B, tidak sesuai dengan laporan. Jadi ini ada dokter 2, ada profesor ya, sama satunya lagi tuh apa gitu. Oh ini ilmuwan bukan profesor, ilmuwan evolusi kamu. Oh dokternya 3, ada dokter juga yang spark. Aduh, berhenti bertengkar. Biaya perbaikan untuk benda ini bisa mengikuti 3 siklus penuh penelitian. Regen kamu dari A sampai Z. Berani-beraninya kamu mengabaikanku katanya. Ayo pulang, situasi kita tidak terlalu baik. Nona muda, kami adalah pusat research and development ya, R&D itu. Sumber daya antar dimensi, ingat itu. Lain kali aku akan mengalahkan kalian semua dan mengambil kembali uang untuk memperbaiki senjata. Mereka menghilang ke udara. Bunda, apakah kamu menemukan sesuatu? Data dari Pulau Bintang menunjukkan bahwa gas tak dikenal mematikan bagi slime. Oh, jadi slime tuh kalahnya sama gas tertentu, cuy. Aku paham, naluri bertahan hidup bikin mereka menyerang dan lari dari zona beracun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hadapi ancaman dulu. Lagi pula mereka bilang bakal kembali. Jadi kita lawan aja dulu. Yuhu. Kita klaim lagi, dapat hadiah lagi dan XP. Dapat uang dan experience ya. Jadi buat naik levelnya tuh kita dapat uang juga dapat. Nah, coba kita panggil hero kali ya. Ini kalau ini hero yang kita punya, cuy. Cuman untuk gacanya gua agak kurang tahu apakah ini sistemnya gacha. Di sini ada banyak ya hero-hero yang belum kita punya. Ada peramal gelap, penguasa tombak, roh bulan, gelombang, ratu bayangan, muse merah. Ada peramal es, mutekishin, kehidupan, gadis bara, ratu ebis, api gelap ya. Kita baru punyanya. Oh, tadi ketemu yang sama juga, cuy. Musuhnya ternyata. Muter-muter di sini doang ya. Heran juga gua. Oh, ini yang sebelah kiri atas layar ya, pojok kayaknya ini ya, apa main quest atau misi utama. Wah, serang. Ya, ketemu robot lain. Baik lagi. Peringatan katanya, musuh kuat mendekat. Peringatan kata si robot Gunda ya. Bahaya, harap segera evakuasi dari hutan. Bos slime kah? Waduh, King Slime cuy. Ini kayak kalau di game tuh kayak desain karakternya Dragon Warrior ya, atau Dragon Quest. Jadi Dragon Quest aja ada Dragon Quest 1 sampai 8 kalau nggak salah ya. Dragon Warrior ada Dragon Warrior 7. Menghiasi film dan game desain-desain karakternya Goku dan kawan-kawan ya, Goku CS ya, sama Vegeta dan lain-lain, Piccolo. Dulu tuh ada Vegeta, terus ada siapa lagi ya, anaknya Goku tuh gua lupa. Monsternya juga lucu-lucu gitu, desain karakter dan monsternya bagus. Nah, ada siapa nih? Wanita misterius. Hah?
Raja Slime atau King Slime ya juga ada di sini. Seperti tangkapan kali ini memang layak ditunggu katanya. Gergel, nggak bisa ngomong ya. Apakah ini kita akan bertarung? Bisakah aku minta waktu untuk istirahat gitu ya, waktu habis? Masih agak kaku sih memang translate ininya bahasa Indonesianya. Kamu terlalu percaya diri, tapi nggak banyak game-game yang ada pilihan bahasa Indonesia ya, karena ya bukan menjelekkan bangsa kita ya, cuman memang ya negara kita kan negara second option, pilihan kedua lah, nggak terlalu jadi prioritas utama kalau di seluruh dunia ya. Jadi orang biasanya ngasih subtitle atau translate, teks translate-nya tuh biasanya bahasa Inggris, jarang yang ada bahasa Indonesia tuh. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Cina lah, Thailand lah. Wow, itu luar biasa. Pikir kita akan tenggelam dalam lendir slime. Mungkin agak memalukan. Tadi damage-nya 9999 gitu ya. Ini karakter OP banget nih GG. Terima kasih sudah menyelamatkan kami, kata si Caca. Caca baru ngomong tuh yang karakter cewek paling belakang. Ini siapa ya? Aku juga harus berterima kasih padamu karena telah memancing Raja Slime keluar. Perjalanan ke sini jadi sangat berharga. Anggap saja itu kesenanganku. Aku juga akan membawa. Oh, jadi dia nggak dibunuh ya, King Slime-nya atau Raja Slime-nya, tapi ditangkap gitu, kayak semacam ditangkap. Gue ingat waktu main Dragon Quest 8 dulu ya, di PlayStation 2 itu bisa nangkep ini cuy, monster-monster spesial gitu. Nanti bisa pertandingkan gitu. Jadi monster lawan monster. Pertanyaan apapun bisa menunggu sampai lain waktu. Jika jalan kita bertemu lagi. Gumda mengingatkan, robotnya ngingetin cuy, kalian tak layak bertarung lagi, segera kembali ke Pulau Bintang karena udah lagi pada lelah nih ya. Memang benar kita semua sangat butuh istirahat. Ayo kembali ke Pulau Bintang. Slime mungkin telah mundur untuk saat ini, tapi tak ada jaminan mereka tak akan kembali ke Pulau Bintang. Benar, itu bantu usir gelombang pertama slime, tapi juga bikin kamu takut. Pokoknya ikut saja dulu bersama kami. Kita semua butuh istirahat. Ini buat orang yang atau gamer-gamer yang lagi cari game-game slice of life ya. Jadi kayak game-game enjoy, yang santai, yang chill gitu ya. Kalian bisa main game ini sih. Oh, ada kereta apa nih? Kok kayak ini ya? Kayak HSR ya, Honkai Star Rail. Ada kereta antar dimensinya cuy. Cuman ini versi mini lah ya, versi kecil, ukurannya jauh. Kalau HSR kan gamenya aja udah 25 gigaan kalau nggak salah. Wow, aku belum pernah melihat binatang sebesar itu sebelumnya, luar biasa. Jadi ini pulaunya di atas paus apa nih, paus di atas awan ya, paus luar angkasa kan. Dan lihatlah Manor Skyhold ini seperti mimpi. Akhirnya saatnya beristirahat. Selamat datang di Pulau Bintang. Siapa namamu? Kita belum sempat berkenalan, tapi udah satu tim ya sama si Caca ini. Si Caca ini ternyata pelayan dan dia jarang ngomong tadi sebelumnya. Halo, aku Caca, penumpang lain yang juga diselamatkan oleh Pulau Bintang. Ini juga nih si Puan. Tapi dia GG juga nih, tembakannya bisa ngeratain satu tim musuh ya. Ya, slime membuatku sangat terkejut sampai aku benar-benar lupa tentang ini. Halo semuanya, aku Puan dan profesiku adalah pelayan. Aku bekerja di distrik pusat kekaisaran. Nah, si Gumda ini kayaknya robot security ya, security robot ya. Salam, aku pengelola Pulau Bintang. Oh, dia pengelola, manajerial. Pengelola Pulau Bintang, Gumda. Robot kecil ini terlihat cukup unik. Mereka satu tim tapi nggak saling kenal ya awalnya ya.
bisa gitu ya. Bagaimana denganmu bisa memiliki binatang besar dan menor Skyhawk? Kau pasti benar-benar individu luar biasa. So this is the time we giving name for our main character atau MC. Jadi ini adalah saat dimana kita ngasih nama karakter kita ya, karakter MC kita, main karakter. Gua akan pakai nama Shane kali ya, jangan pakai Valhead lagi karena ini kan second channel ya. Jadi harus berbeda lah, kita Shane aja. Aku seorang petualang karena cewek juga ternyata main karakternya nggak bisa milih MC-nya. Saat ini sedang menjelajahi benua. Aku mengerti, pantas saja kamu muncul di hutan slime. Ngomong-ngomong, apakah kekaisaran Faro tujuanmu berikutnya? Ada beberapa negara kayaknya di game ini. Ya, aku belum benar-benar memutuskan tujuan berikutnya sih. Aku juga tak tahu apa itu Faro. Sebenarnya aku berasal dari dunia lain. Oh, ya, dimensi lain ya. Di dunia tempat aku tumbuh dan hidup tidak ada slime dan tidak ada sihir. Oh, dari masa depan kayaknya. Pada hari itu aku menjelajah perairan pesisir pulau terpencil mencari reruntuhan legendary fragment ya, legendary lupa gua kalau reruntuhannya sih ruin, legendary ruin. Saat aku hendak pergi, ada cahaya samar di kegelapan yang menarik perhatianku. Cahaya redup terpancar dari prasasti run asing. Aku tak tahan untuk menyentuhnya. Aku ingin menyelidiki tablet batu. Oh, jadi kayak prasasti ya, yang ada tulisannya gitu, batu yang ada tulisannya dan gambar. Tapi saat oksigennya habis, aku terpaksa pergi dulu. Saat aku muncul ke permukaan, sinar matahari yang menyengat terasa aneh karena aku ingat memasuki air di waktu senja. Saat sadar walau tempatku berkemah pun asing, aku berpikir nasib petualang datang. Setelah aku menginjakkan kaki di pantai, gempa tiba-tiba mengguncang pulau. Pulau Bintang tiba-tiba terangkat ke langit di tengah getaran yang hebat. Ternyata pas keangkat, itu di punggungnya seekor ikan paus raksasa ya. Setelah getaran reda, aku mulai menjelajah pulau dan menemukan rumah besar ini. Sepertinya Gumda juga terbangun dari tidur panjangnya pada saat itu, bukan? Ya, kira-kira begitulah semua yang terjadi katanya. Oh, tadinya nggak aktif ya si robot Gumda ini. Kayak host ya, dia kayak apa sih? Yang ngatur base-nya gitu loh, yang ngatur base campnya mereka. Apa kau bukan dari dunia ini? Ini pertama kali aku mendengar tentang ini. Kedengarannya mustahil, tapi apa boleh buat katanya. Pertemuan seperti ini sudah biasa bagi mereka yang berani menapaki jalan petualangan. Itu benar. Petualang yang ingin memulai perjalanan di dunia lain harus memiliki pengetahuan tentang dunia ini. Jadi sejauh ini membantu kamu memahami hal-hal di dunia aneh ini. Serahkan saja pada kami katanya. Berita penting, sistem rekrut kawan Pulau Bintang kini telah dibuka. Nah, ini gacha karakter ya. Jadi sistemnya gacha nih buat perekrutan. Teman-teman dari jauh telah menaiki kereta pulau. Silakan pergi menyambut mereka, Master. Oke, rekrutnya pakai apa nih? Kayaknya kalau lihat dari pojok kanan atas layar itu ada kayak diamond ya, kayak ini. Oh, tapi pakainya bukan diamondnya, pakainya kayak tiket. Oh, ini kayak Starrel abis versi Dragon Ball. Ada yang bergoyang. Apakah itu? Oh, mantap, dapat bintang 4 cuy. Cowok ya, cowok pertama nih, karakter cowok pertama yang kita dapat. Dia bisa jadi penghancur defense. Jadi ini DPS ya, penyerang ya.
Wah, bintang 5 legenda, lebih bagus lagi nih cewek. Bayangan bulan Anastasia. Mantap ya, ada banyak juga, tapi kita dapatnya 2 yang bagus, yang bintang 4 sama bintang 5. Ini kita hero, kita bisa atur. Tingkatkan dulu, tingkatkan lagi. Oke. Ada Kekaisaran Faro, Kerajaan Kaijidon, Federasi Negeri Awan. Selain itu 2 ras kuno yang independen dari ketiga negara tersebut. Jadi ada banyak ras-ras yang tidak terafiliasi atau tidak bergabung dari ketiga negara itu ya, dari Kekaisaran Faro, Kerajaan Kaijidon, dan Federasi Negeri Awan. Jadi ada ras yang independen sendiri cuy. Tapi lumayan luas berarti dunianya. Dunia ini jauh lebih menarik dari yang aku kira. Aku datang ke tempat yang tepat. Seperti ada api tak terlihat yang membara di dalam diriku. Seperti kata pepatah, api petualang yang tak kenal lelah menyala di dalam. Menyala bosku. Aku tak sabar untuk memulai tur duniaku sekarang. Gumda, apa ada sesuatu seperti peta dunia di Pulau Bintang? Perintah diterima. Mencari, dia punya sensor ya. Tuan sebelumnya pernah menggambar peta benua Pania berdasarkan perjalanannya sendiri. Karena seperti ini, kenapa kamu tak mengatakannya lebih awal? Ayo lihat. Dia punya ini ya, benua ya, gambar benua. Lihat itu hutan perak, di sinilah kita bertemu dengan slime itu. Tentulah di tepi hutan sana. Apakah itu anak sungai dari Kekaisaran Faro? Benar. Hutan perak terletak di ujung wilayah Kekaisaran. Aku berencana kembali ke Kekaisaran. Jika tujuan kita sama, kita bisa pergi bersama. Begitu dekat, akan sangat disayangkan jika melewatkannya. Kekaisaran Faro, kamu akan menjadi perhentian pertama dalam tur besar kami. Oke. New chapter ya. Jadi ini chapter baru. Wah, ini benar-benar kayak main Dragon Warrior 7 ya cuy. Di PS1, PlayStation 1 zaman dulu. Ini nostalgia sih, jujur bikin nostalgia gitu. Mungkin gak cuman gue ya, ada beberapa orang lain juga pasti berpikiran sama. Ini juga adalah kota kesatria Kekaisaran, itu benar. Jika saja dia tak begitu bersikeras membantu Gumda menjaga Pulau Bintang, Caca pasti sudah ikut bersama kita dalam perjalanan. Ya benar, saat kita kembali ke Pulau Bintang, ayo bawa beberapa oleh-oleh khas Santelai untuk mereka. Jadi kita akan terus rutin balik ke Pulau Bintang ya, itu jadi base camp utama. Karena di ceritanya, di alur ceritanya, storyline-nya Pulau Bintang juga terbang ya. Tadi kita naik kereta dimensi gitu untuk pergi ke situ. Waduh, apa aku menemukan teman perjalanan baru? Nah, apakah kita dapat teman perjalanan baru nih? Maggie, salam para pelancong. Kayaknya dia mage ya. Dari namanya juga Maggie. Aku Maggie, sama pelancong di jalan menuju Santelai. Moga kamu bergabung bersama kami dalam perjalanan ini, itu akan bagus sekali. Selamat datang. Jujur aku masih menyesuaikan tanpa Gumda dan Caca. Waduh, kamu lebih ramah dari yang aku kira, katanya. Apa artinya perjalanan tanpa sedikit teman yang meriah? Betul sekali, jika kita menemukan slime di perjalanan, serahkan pada saya. Baiklah, aku ucapkan terima kasih sebelumnya. Sama petualang, mari kita terus maju. Langsung main rekrut aja ya. Belum tahu gitu, itu baik apa enggak. Nah, ini di sini kita bisa atur hero yang baru kita dapat, bisa diletakkan di mana. Tapi ini masih masuk tutorial, jadi belum bisa diklik semua pilihannya. Tuh Gumda ada tuh si robot ikutan. Wih, MVP. Kita naikkan lagi ini ya. Naikkan
minimal ini juga kita naikkan. Di kaca nggak usah. Ini sebenarnya ada beberapa ya, ada Lulu Erika, Gadis Perkasa, ada juga Yazin, Langgesit. Cuman ini sayang gitu, dia cuman kayak karakternya bukan karakter yang bagus ya. Ini apa nih? Oh, bisa tautkan akun ya dari foto profil sebelah kiri pojok atas layar. Nanti mungkin dapat hadiah, tapi gua nggak akan tautkan sekarang karena ini masih dalam record ya. Nanti klik akun gua kelihatan sama orang, ribet juga nanti lama. Kita taruh cepat aja nih, kita taruh cepat. Oke, lumayan naik level juga. Oh, setiap selanjutnya nggak gratis ya, ngabisin ini nih yang ngabisin ini apa kayak kristal gitu ya di pojok kanan atas layar. Ini FPS gue udah tinggi, land of contention tinggi, udah centang, perang singa centang, ekspedisi runtuhan centang. Ya oke lah, udah oke ya. Ini fight lagi, kita pilih ini dan kita pilih tadi elang coba ini. Nah oke, elang ini kita naikin aja kali ya, walaupun karakter biasa. Coba aja dah. Nice. Nggak ini ya, nggak pelit untuk ininya nih. Yang pojok kanan bawah itu ada koin ya, 125k atau 125.000, dan ada kayak semacam potion warna hijau itu buat naikin level sih. Dua-duanya dibutuhin, tapi ini bisa didapetin gitu, gampang dapetinnya. Well ya nggak buruk juga lah. Nah ini nambah lagi nih yang pojok bawah kanan itu ada nambah apa nih, kayak emblem ya, crash atau crash, jadi kayak pin lah ya, kalau kita sih kalau bahasa Indonesia tuh pin, kayak pin lambang bintang gitu. Kita fight lagi, fight on. Tenang aja, kita udah punya bintang 4-nya ada 3 dan bintang 5-nya ada 1 ya karakternya. Sisanya cuman bintang 2 apa bintang 3 ya? Bintang 2 kayaknya yang biru. Nah ini kita bisa chat ya, ada kolom chat sebelah kiri pojok kiri bawah ya. Kita bisa chat, hello everybody. Oh yo 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 yo. What's up? Oh harus level 10 dulu kita buat chat di dunia ya, di world chat. Rupanya kita masih level tadi level 6 apa 7 ya. Dapat ini ya, setiap dapat karakter baru kalau kita klik biografinya, cerita masa lalunya ya, atau background karakter itu seperti apa. Dan ini si Anastasia ini termasuknya cantik ya, dari faksi keadilan, kekuatan kuil Kosi. Kalian bisa
bisa baca lah ya, ini panjang juga. Nanti kalian mau baca yang lain juga sebenarnya ada ininya, ada biografinya. Kan dapat juga nih, tuh dapat bisa kalian klaim nih kalau klik biografinya. Oke, jadi nggak ini ya, nggak pelit ya gamenya. Bagi-bagi kristalnya banyak. Bisa dipakein equipment juga ternyata. Kita pakaikan ya. Pakai cepat. Kita pakaikan satu. Pakai cepat. Pakai cepat lagi. Sip. Sudah nggak ada ya, kita nggak punya equip lagi kayaknya. Kita fight dulu lagi biar dapat. Wah, ada karakter yang sama kayak kita. Itu karakter paling depan, cowok itu ya, Ares atau apa namanya tadi. Tapi tidak, kita yang menang. Hahaha. Kalian tidak ada apa-apanya. Jadi ini berdasarkan baru naik level 7 ya tadi ya kita ya. Level 10 baru bisa chat di world chat. Berikut adalah hadiah spesial dari konduktor. Login harian memberikan visa Pulau Bintang. Semoga mereka membawamu hero hebat yang baru. Oh ini, nah ini yang dipakai buat nanti gacha ya. Tapi level 20 ternyata harus level 20 dulu. Yang buat gacha itu pakainya tiket visa Pulau Bintang namanya. Ini kita klaim. Oh dapat apa ini? VIP. Cukup gampang ya untuk dapetin yang naik levelnya itu. Fight. Haha, Sentelai, aku kembali. Sentelai, ini pertama kalinya aku di sini. Berhenti meniruku, katanya. Kalian benar-benar menghibur. Maggie, bagaimana kalau ikut aku tur wisata di Sentelai? Si Maggie ini nggak tahu baik nggak tahu jahat ya sebenarnya ya, main langsung ajak-ajak aja. Mereka, aku ada urusan di Sentelai, jadi untuk sementara waktu aku tidak bisa menemanimu. Oh begitu, sayang sekali. Wan Maggie berkata untuk saat ini. Apa itu? Artinya saat dia selesai dengan urusannya, dia akan datang mencari kita. Benar. Aku juga ingin berkeliling Sentelai dengan baik. Hehe, cepatlah kembali ke kami. Baiklah, sekarang kita harus merencanakan rute wisata kita. Pemberhentian pertama kita adalah alun-alun kesatria. Lalu dengar, Sir Roland juga diangkat jadi kesatria hari ini. Oh keren ya, ini tampilan kesatrianya. Kesatria biasa aja keren. Kamu juga mendengarnya. Sayangnya hari ini kita ada tugas patroli. Kalau tidak, kita bisa menonton upacara itu. Sejak aku tahu kemarin, aku sudah mencoba cari orang buat tukar shift, tapi tidak ada yang mau. Puan, apakah jarang Sentelai mengadakan upacara pengukuhan untuk kesatria? Sepertinya semua orang di sini sedang membicarakan orang itu. Roland, aku hanya mendengar beberapa cerita tentang dia, tapi minggir, jangan buang waktuku, katanya. Puan, awas. Wah, itu membuatku kaget. Tertabrak loh itu. Sekarang apa kamu baik-baik saja, katanya? Berkeringat deras karena sakit. Kakiku diinjak kuda. Orang ini benar-benar contoh kesombongan. Hei, tukang kasar, arogan, turunlah dari tempat tinggimu dan minta maaf pada kami sekarang juga. Tapi nggak ada tadi, nggak muncul yang di ini ya, yang di alur cerita di storyline karakter yang naik kuda.
Ini malah cuman anak buah biasa. Oh, wow, wow, wow. Nice. Aku sudah bilang untuk minggir, itu salahmu sendiri menabrak. Greg, itu tak pantas dilakukan oleh seorang ksatria. Oh, kau memang sombong, sudah melukai seseorang masih saja merasa benar sendiri. Sungguh, aku sibuk, tak ada waktu dengar omong kosong, katanya. Kantong emas ini cukup buat sembuhkan kakinya dan hidup santai setengah tahun. Wah, sombong banget ya, cuma ngasih duit doang. Ini sangat menjengkelkan. Kita harus mengejarnya dan memaksanya meminta maaf. Baiklah, tapi sebelum itu, bawa temanmu berobat, serahkan dia pada kami, biar kami yang mengantar. Terima kasih, dia pasti sedang dalam perjalanan untuk menghadiri upacara penobatan serolan di alun-alun ksatria. Tapi hati-hati, Greg sangat tangguh. Enggak, tadi kalah. Jangan khawatir. Ketemu yang tadi kita bantuin. 5. Jadi satu party tim atau teammate ya, kelompok itu bisa maksimal 6 ya. 1 di depan, 2 kanan kiri, sama 3 di belakang gitu. Level 8, nice. Bagus ya, lucu-lucu ininya, desain karakternya. Wah, iya, mantap, mantap gua. Nah, attack kita lihat. Mereka masih rata-rata musuh masih level 7 ya. Kita udah level 20. Karena tadi naikin ini sih di pengaturan karakter kan ya, bisa naikin level hero langsung 5 sekali naikin. Ini si Puan paling berguna asli. Dia pakainya tembakan dia. Oh, akhirnya kau mau menjalani upacara pengangkatan, kata Greg sang ksatria. Ini yang sombong itu ya. Ayo mari kita berduel, bentrokan antara para ksatria. Greg, namamu Greg kan? Kita belum selesai, kembalilah bersama kami dan minta maaf. Merepotkan sekali, katanya. Bukankah aku sudah memberimu uang? Apa kamu mau lagi, katanya. Wah, tak mau lagi, kamu yang kalah kok tadi. Orang ini memang ahli bikin aku kesal. Apakah keribetan yang kamu maksud adalah tabrak lari yang kamu lakukan? Tabrak lari, apa itu? Aha, begitulah kamu menyebutnya di tempat asal saya, kata si main karakter kita ya, MC kita ya. Ceritakan kembali acara kecelakaan kepada semua orang. Wow, kok dia bisa sebegitu keterlaluannya? Roland, kau mau membela para petani ini, itu memang khas dirimu. Aku anggap ini sebagai tanda kau menerima tantangan duelku. Kalian sudah ambil uangku tapi masih ganggu, jangan harap ada belas kasihan, dasar petani rendahan. Oh, omongannya ngeri ya. Tunggu, upacara pengangkatanku belum selesai, bisakah kita tunda duel ini? Wah, dia manggil naga. Aku akan melawanmu. Kalau kamu kalah, jangan harap aku akan bersimpati. Rupanya kita. Wah, si Gregnya. Wow. Wah,
999999. Oh, kamu nggak kuat kalau nggak ada naga. Ya, tiap hari kamu bisa melihat duel Greg, kamu tetap sombong seperti biasa. Ya, kalau begitu aku tak akan suka. Oh, langsung menang dibantuin sama yang tadi kita bantuin. Maggie, Roland, upacara pengangkatanmu benar-benar spektakuler. Ya, wah, sekali. Hei, kamu datang. Aku di sini atas perintah keagungannya mewakili 12 jenderal untuk menyaksikan upacara ini. 12 jenderal? Hei, Greg, benar, kamu hilang. Minta maaf sekarang. Tidak mungkin, aku tak akan tunduk pada petani rendahan. Jangan mimpi. Sebenarnya karakternya, desainnya keren ya si Greg ini. Tapi Greg ini sifatnya sombong sekali. Greg, ini ujian dan hukuman demi keadilan. Tindakanmu melanggar sumpah kesatria. Roland, kita belum berkompetisi. Aku menantangmu duel. Hentikan dan tahan Greg. Tapi Miss Maggie, diam. Yang mulia tak suka alasan. Oh, dia kayaknya salah satu jenderal ya si Maggie ini ternyata. Tinggalkan perilaku ini atau kau akan peroleh murka yang mulia dan membuatku bingung bagaimana harus melanjutkan. Ayo, Sierra. Aku maaf. Satu permintaan maaf saja tak cukup. Bagaimana dengan 2 prajurit itu? Upacara pengangkatanku telah selesai. Ayo kita cari mereka bersama-sama. Bagus, dengan Roland legendaris di pihak kita, si bodoh ini pasti tahu diri untuk tak melarikan diri. Lihat, level 9. Nice. Nah, kita bisa rekrut nih. Kalau top up kita dapat si legendaris Maggie ini. Oh, desain karakternya bagus ya. Ada yang bergoyang-goyang ya. Rekrut, kita rekrut lagi. Rekrut spesial kali ya. Oh, kalau rekrut spesial pakainya kristal yang di pojok kanan atas, cuy. Gua baru ada 1400. Sedangkan kalau 10 kali rekrut itu 2200. Tapi ada rekrut gratis, jadi kita klik aja rekrut gratis. Siapa tahu dapat gratisan hero yang bagus kan. Kalau rekrut kawan biasa baru pakainya tiket yang visa itu ya, visa Pulau Bintang ya. Nice, tapi cuman bintang 4. Quintina namanya dia. Mana kontrol, jadi dia magic ya kayaknya ya. Ini belum bisa rekrut 10 karena belum ada yang bisa tiket visa Pulau Bintangnya. Jadi kita rekrut gratis aja dulu. Mudah-mudahan dapat yang kelima, yang 5 bintang ya. Kita skip aja, bagus ya hostnya. No, dapatnya cuma bintang 2 malah. Ini kalau ini rekrutnya pakai bunga nih, lebih ini lagi kayaknya. Bunga tuh apa nih? Oh, dapat dari rekrutin teman. Oke, kita coba naikkan yang tadi kita baru dapat ya. Yuhu, dapat kristal lagi 10, lumayan lah. Foto harian, oh ini ada dapat gratis nih, bisa gratis dapat. Oke, ambil aja. Di kotak surat ada apa, kita klaim aja. Ini apa ini? Oh, ada equipment ya kayaknya ya. Jadi kita pasangin di ini kali ya. Nope, nggak bisa ternyata.
Udah bisa juga. Dancing in the moon's pale light, laughing till the break of dawn. Heartbeats racing in the night. Every moment Katalog now is gone. pelayan robo, pelayan bintang. Oke, dapat lah ya. Cuman 20 ya kristalnya kalau yang biasa-biasa gini karakternya. Yang bintang 4 aja cuma 50, yang 100 tuh kalau bintang 5 cuy. Enggak lah ya, nggak usah. Ini kita lihat ini apa nih? Pecahan hero ini bisa dapat nih kalau kita gabung. Oh, dapat sih perisai emas. Ya, mantap. Dapat hero baru lagi nih kita nih. Si Ruffy namanya. Dia Woman Warrior ya. Jadi pakai one handed sword OHS sama pedang satu tangan ya, sama shield tameng. Kita naikin. Naik sampai level 20 itu nggak perlu yang emblem ini ya, nggak perlu 3 ya. Bisa langsung naikin aja gitu. Tapi nanti di atas 20 harus pakai crash itu. Nah, gue belum tahu tuh dapetinnya dari mana. Oke, kayaknya gitu aja dulu. Sekian gameplay dari Pixel ini ya, game Pixel ini. Jadi semoga kalian terhibur dan sudah tahu bagaimana alur ceritanya, storyline-nya, dan jenis gamenya seperti apa. Ini turn-based game idle RPG ya. Jadi bergantian serangannya, dan ini game ringan, bisa buat dibawa enjoy lah ya. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu serius grinding atau gimana. Ini bisa jadi second option atau pilihan kedua kalau kalian lagi pengen santai ya. Kayak nonton anime aja, kayak nonton kartun gitu ya, atau baca komik manga gitu. Nah, ini sama kayak gitu. Oke, gua For Pixel Gaming undur diri, sampai ketemu di review gameplay game Pixel yang lainnya. Bye bye cuy, sukses selalu buat kalian.